Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, dan silakan kamu bergabung dan selamat menyaksikan. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama adalah suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang yang diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat berupa tata cara kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu Mr. Van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Nah, 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa itu bisa kalian cari apa-apa saja nanti. Nah, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara satu bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, sistem kekerabatan itu ada 3. Nah, yang pertama adalah parental. Sistem kekerabatan parental ini menarik garis keturunan dari dua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Nah, bisa kalian lihat pada bagian di samping, ini adalah sistem kekerabatan parental, yaitu kalau segitiga yang warna biru itu adalah menandakan laki-laki dan bulat yang merah itu adalah perempuan ya. Sedangkan garis yang ke bawah itu adalah keturunan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Nah, inilah yang dikatakan dengan sistem kekerabatan parental. Nah, biasanya ini adalah sistem kekerabatan yang ada di daerah Aceh dan Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa Barat misalnya dengan adat Sunda, biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang seserahan ya, atau mahar
serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada pihak perempuan. Nah, tetapi menurut adat biasanya pesta itu ditanggung oleh kedua belah pihak. Nah, ya, atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak juga boleh ya. Nah, tapi pada umumnya di daerah Aceh dan di daerah Jawa Barat ini mereka menggunakan sistem kekerabatan parental. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal. Ya, ini menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, ini biasanya di daerah Palembang dan Batak. Nah, di daerah patrilineal ini, jika ada suatu anggota masyarakat yang akan menyelenggarakan pesta atau perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ini dia. Lihat bagan yang ada di samping. Nah, di posisi laki-laki itu di atas ya. Posisinya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, bisa kalian lihat. Oke, ini biasanya patrilineal ini adalah di daerah Palembang dan suku Batak ya. Nah, yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal. Nah, sistem kekerabatan matrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, ini misalnya adalah di daerah Minangkabau. Nah, di daerah matrilineal ini, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi ini kebalikan dari patrilineal ya. Jadi kalau patrilineal tadi laki-laki di atas atau posisinya lebih tinggi dibandingkan perempuan, di dalam sistem kekerabatan matrilineal perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, ini adalah garis sistem kekerabatan di daerah Minangkabau atau Padang ya. Jadi perempuan yang membiayai biaya pesta perkawinan. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga atau C ini adalah agama. Agama ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keanekaragaman tersebut. Nah, pemerintah menetapkan ada 6 agama ya, 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini adalah 6 agama yang diresmikan atau yang resmi diakui oleh pemerintah di Indonesia. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi satu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tetapi menjadi juga pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Nah, dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama, terciptanya yang namanya integritas nasional ya. Kalau dampak positifnya, maka akan tercipta yang namanya integritas atau penyatuan ya, itu arti integritas. Nah, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa ya. Jadi artinya itu khasanah budaya bangsa adalah memperkaya keanekaragaman suku bangsa, itu maksudnya ya.
Nah, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama itu ya dapat menimbulkan yang namanya terjadinya konflik dalam masyarakat ya, karena tentunya masing-masing daerah, masing-masing suku punya kebiasaannya sendiri, ya kan? Maka bisa jadi muncul yang namanya egoisme atau sukuisme ya, sukuisme, suku menganggap bahwa sukunya yang paling benar atau yang paling baik. Nah, yang kedua munculnya sikap primordialisme. Apa itu primordialisme? Yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Nah, jadi bagaimana seseorang itu berpegang teguh pada hal-hal yang sudah dibawa sejak dia kecil. Itu yang dikatakan sikap primordialisme. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme. Nah, ini yang seperti Ibu katakan tadi, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya lebih unggul ya, lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Jadi dia mengagung-agungkan sukunya ya, lebih menganggap unggul sukunya dibandingkan dengan suku yang lainnya. Itulah yang dikatakan etnosentrisme. Dan yang terakhir adalah fanatisme ya, fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Nah, jadi inilah dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, Ibu rasa sampai di sini pembahasan kita tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu sekalian, dan setelah ini silahkan kalian catat yang sudah Ibu jelaskan tadi di dalam buku catatan kalian. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Setelah ini silakan langsung kamu bergabung ke GC ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.